Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini mengulangi sholat, ternyata sholat yang sama, berjamaah bersama Nabi, kemudian berjamaah lagi bersama kaumnya. Ya, kita lihat coba hadisnya yang untuk An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini Jabir sudah masuk Islam, kemudian Abdullah itu masuk Islam, bapaknya juga Jabir itu juga sudah masuk, maka radhiyallahu anhu. Nah, di sini sebutkan Kana Muaz ibnu Jabalin yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz itu dulu pernah terjadi salat bersama Nabi, summa yarji, dia pulang ke kaumnya, faya ummu qaumah, beliau mengimami kaumnya. Fasallal isya, dalam salat isya apa yang dibaca? Faqara bil Baqarah. Waktu dia mengulangi itu salat bersama kaumnya di sana, dia baca surah Al-Baqarah. Ya, bisa dibayangkan Pak ya, Al-Baqarah 286 ayat. Salat Isya. Nah ini ya, fansarafar rajul. Ya, ternyata ada seseorang yang kalau di dalam lafaz ini nanti digabung lafaz-lafaz lain, itu berbeda lafaznya, Pak. Kalau di sini fatazawwaj fasalla, artinya dia meringkas salatnya. Ini bisa jadi ini dia ndak salat sendiri, tapi dia ndak ikuti bacaannya Al-Baqarah itu Muaz. Dia ndak ikuti Al-Baqarah. Dia pokoknya baca sendiri surah lain. Ini karena ada alasannya di sini sebutkan. Jadi dia meringkas salatnya itu tidak panjang seperti salatnya Muaz. Orang pikir dia Al-Baqarah, maka dia ringkas. Kesimpulannya berpisah dengan imam. Dia berpisah dengan imam. Fa balagha zalika Muaz, maka sampai beritanya kepada Muaz bahwa ada jamaah yang memisahkan diri dari imam. Faqal, apa kata Muaz? Innahu munafikun. Orang itu munafik yang berpisah itu. Dan nanti dalam riwayat Musnad Imam Ahmad itu dan banyak riwayat lain itu menyebutkan siapa yang disebut ini yang keluar ini, Pak. Dalam Bukhari Muslim ini tidak disebut siapa. Tapi riwayat-riwayat lain itu banyak redaksi yang menyebutkan, disebutkan langsung itu. Ya. Dan kita tidak pembahasan ke situ. Jadi dibilangi orang ini munafik. Maka fabala dzalika ar-rajul fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki yang dibilangi munafik, dia keberatan. Akhirnya datang kepada Nabi melapor, saya tidak terima itu Muaz. Nabi bilang engkau munafik. Saya tidak terima. Apa dia bilang? Faqala ya Rasulullah. Wahai Rasul Allah, laporannya ini, inna qaumun, sesungguhnya ini kami sebuah kaum yang na'malu bi aidina,
kami ini bekerja dengan kerja keras di siang hari. Maksudnya kerja dengan kerja keras di siang hari itu. Terus wanaski binawadi khina. Kami ini kasih minum juga unta di malam hari. Maksudnya siang saya sudah capek, sudah lelah. Malam saya mau kasih minum untaku. Ya, kami mau kasih minum untaku, artinya saya tidak terima itu. Sudah capek, kemudian bacaannya imam panjang sekali, ya. Maka saya malam hari sudah mau istirahat, mau kasih minum saya punya unta itu. Wa inna Muaz, dan sesungguhnya Muaz, ya Rasulullah, shalla bina al-bariha. Waktu dia sholat bersama dengan kami itu panjang sekali dengan Fakara al-Baqarah, dia baca al-Baqarah. Maka apa kata orang ini? Ya, fan saraftu, saya memisahkan diri, saya memisahkan diri. Fasallaitu wazalik, saya sholat, ya saya sholat dengan berpisah itu. Saya tidak sanggup ikut bersama dengan Muaz. Faqala Rasulullah SAW, dipanggillah Muaz, dipanggil Muaz itu oleh Nabi SAW. Siapa yang dimarahi, Pak? Ternyata bukan yang keluar itu, bukan yang keluar. Nabi mengatakan, afatannan anta ya Muaz, apakah kamu itu mau bikin fitnah Muaz di tengah umat? Kok mau bikin fitnah? Ya, maka malah diulangi itu. Ya. Apakah kamu mau ingin membuat fitnah, wahai Muaz? Bikin ya fitnah. Lalu ditanya, pilihannya Muaz itu kalau kau baca Al-Baqarah itu bikin fitnah di tengah umat itu. Kalau begitu, ya, kenapakah kamu itu dengan baca? Kenapa tidak baca Iqra bismi rabbik? Kenapa kau tidak baca surah Sabbih Iqra? Ya, Iqra. Kenapa kau tidak baca saja Sabbih isma rabbikal a'la? Kenapa kau tidak baca Sabbih isma rabbikal a'la atau surah Asy-Syams, ya, wasyamsi waduhaha, atau surah wal-lail idza yaghsha. Kalau kita buka ini hadis, Pak, banyak surah juga yang lain. Artinya banyak, ada juga tambahan yang lain. Artinya semacamnya Sabbi, wasyams, wal-lail. Inilah standar bacaan Nabi kalau salat Isya. Kalau salat Isya, Pak, ini standar. Sabbih isma rabbika wasyams waduha, apa, wal-lail. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu yusalli wara'akal kabir. Muaz, sesungguhnya kamu itu salat di belakangnya orang yang ada al-kabir, ada orang tua yang mungkin ya sudah tua. Wa dhaif, kamu itu mengimami orang yang bisa jadi ada orang yang lemah, bisa juga wazul hajah, dan ada yang punya hajat. Nah, seperti ini, yang seperti ini ada hajatnya ini, mau istirahat. Nah, disinilah nanti, Pak, jamaah sekalian, keluar nanti banyak hadis-hadis Nabi yang keluar itu. Nabi menjelaskan tata cara memimpin sholat berjamaah. Keluar nanti hadis-hadis, oh, imam itu seharusnya begini ketika kasus ini. Ya. Jadi imam itu harus meringankan. Ya, meringankan. Kalau mau baca surah Al-Baqarah boleh, Pak. Tapi itu mungkin sholat tahajud atau sholat tarawih. Itu memang yang sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah.
atau sholat seperti kemarin gerhana, bisa sholat yang sifatnya memang dipanjamkan boleh, atau Anda sholat sendiri. Kalau berjamaah itu sebaiknya kita peka, dan ini satu hikmah dari sekian hikmah hadis, Pak. Seorang imam itu peka dengan makmum, peka dengan makmum. Jangan egois pada dirinya sendiri. Meskipun demikian tidak juga inna ta'ina wal asri. Ya, jangan bilang ta'ina wal asri. Kalau sholat wajib, ya sifatnya seperti ini, standar ini Nabi sebut. Nabi sebut yang sifatnya standar, sabbi, kan sedang-sedang itu. Ya. Nanti dibuat apa ya? Kalau sholat subuh itu rata-rata Nabi panjang. Kalau sholat isya itu sedang. Kalau sholat maghrib itu rata-rata pendek. Ya, duhur itu lebih panjang sedikit dibanding dengan sholat asar. Itu ada standar-standar bacaan.